وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Kecuali ini tadi hikayat qaul Syiah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini fikih pertama atau hukum pertama yang kita ambil dari kedua hadis ini, bahwasanya sunnah hukumnya, mustahab hukumnya memulai membasuh anggota tubuh yang kanan, yaitu tangan dan kaki. Adapun anggota-anggota tubuh yang lain, bagaimana? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan tsumma lam, kemudian ketahuilah, anna min a'dha'il wudu' ma la yustahabbu fihi at-tayammun. Ada sebagian anggota wudu yang tidak disunnahkan untuk dimulai dari bagian kanan. Apa saja? Wa huwa al-udhunani, yaitu kedua telinga, wal kaffani, dan kedua tangan. Ketika membasuh kedua tangan ini kedua-duanya, wal khaddani, kedua pipi. Maksudnya apa kalau kedua pipi? Berarti wajah. Bal yutahharani duf'atan wahidatan. Untuk anggota ini dibasuhnya itu sekali. Duf'atan wahidatan, sekali basuhan. Sekali basuhan untuk semua anggotanya. Jadi tidak kali pertama itu untuk pipi yang sebelah kanan, baru kali yang kedua untuk pipi yang sebelah kiri. Tidak demikian, akan tetapi langsung keduanya. Karena demikianlah yang disaksikan oleh para sahabat dari Nabi SAW, bahwasanya beliau apa? Beliau untuk anggota wudhu yang ini dibasuh kesemuaannya. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana sifat mengusap kepala yang diajarkan oleh Nabi SAW. Fabada'a bihima, kan disampaikan oleh Abdullah ibn Zaid bahwasanya Rasulullah memulai bihima dengan kedua tangannya. Fabada'a biyadaihi, memulai dengan kedua tangannya, hatta dhahaba ila qafahu, sampai ke belakang, thumma raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya. Jadi dua-dua langsung, tidak kanan dulu baru kiri, tidak. Ini untuk kepala. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi al-udhunani, dua telinga, karena dua telinga ini bagian dari kepala, sebagaimana di hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya apa? Oh, ini dibahas sama Ustaz Zaidan yang kemarin ya. Dibahas sama Ustaz Zaidan bahwasanya dimulainya itu setelah mengusap kepala langsung disambung telinga. Dan ini pendapat yang kuat secara sanad. Tetapi kemarin Ustaz Zaidan masih memberikan toleransi bahwasanya pendapat tiga madhab, termasuk diantaranya Malikiyah dengan Syafi'iyah, mengambil air yang baru ya. Dia mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Nah, al-amru fihi sa'ah, bahwasanya khilaf yang demikian ini ada kelonggaran, ada keluasan di dalam hal ini, bahwasanya yang melakukan keduanya ini wudunya tidak rusak, wudunya tidak batal. Nah, ini tadi yang disampaikan, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya apa? Untuk anggota-anggota wudu yang ini itu dibersihkan, disucikan, dibasuh dengan cara satu kali basuhan untuk keseluruhannya, duf'atan wahidah. Fa in ta'adzara, nah baru nanti kalau orang tersebut terhalangi untuk melakukannya, semisal apa? Kama fi haqqil aqta', sebagaimana dalam keadaan orang yang aqta', yang terputus salah satu kedua anggotanya. Misalnya kalau telinga itu salah satu telinganya putus, dia berperang gitu kan, maka disunnahkan untuk memulai yang kanan terlebih dahulu, karena yang kiri nggak bisa dibasuh karena nggak ada gitu loh, nggak bisa diusap. Jadi gimana dia mau mengusap beginian? Yang sebelah kirinya nggak ada karena terputus misalnya, maka silahkan yang kanan yang dia. Nah, untuk yang punya uzur seperti ini silahkan lakukan yang kanan. Wa nahwihi, atau yang semisal dengan itu,
Kalau terhalangi dia untuk melakukannya dua-dua sekaligus, qaddamal yamin, baru kemudian ia mengedepankan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Allahu a'lam. Nah, ini faedah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya tidak semua anggota wudu itu dibasuhnya dimulai dari yang kanan, tapi ada beberapa anggota wudu yang membasuhnya dan kemudian mengusapnya itu sekaligus. Kemudian fikih yang kedua dari hadis yu'jibuhut tayammun ini, kita ambil dari perkataan Ibunda Aisyah, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam aktivitas-aktivitas beliau yang lain. Aktivitas-aktivitas yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga di dalam syarah Sahih Muslim. Hadhihi qa'idatun mustamirrah fi syara'. Kaidah ini adalah kaidah yang berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi tidak terbatas hanya dalam perkara yang disebutkan dalam hadis ini saja. Perkara yang disebutkan dalam hadis ini tadi apa? Memakai sendal, menyisir rambut, kemudian bersuci. Nah, ketika Ibunda Aisyah mengatakan fi sya'nihi kullihi, dan dalam kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain, ini yang tadi disebut oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai kaidah yang mustamirrah, kaidah yang berkelanjutan, juga diterapkan pada selain apa yang disebutkan di dalam hadis ini, tidak hanya terbatas di hadis ini saja. Maka beliau melanjutkan, wa hiya innama kana min babit takrimi wat tasyrif. Jadi memulai yang kanan ini karena memuliakan sesuatu yang kanan. Dengan kata lain, untuk aktivitas-aktivitas yang di dalamnya itu ada makna kemuliaan, mulainya dari yang kanan. Di antaranya apa? Kalubsi thawbi, seperti aktivitas mengenakan pakaian, pakai baju. Orang kalau pakai baju mulia apa hina? Mulia. Orang yang terbuka auratnya, terlihat apa yang ditutupi di balik dari baju, mulia atau hina? Semakin terbuka semakin hina. Kalau ada yang menilai semakin terbuka semakin semakin bernilai gitu kan, itu sengklek otaknya memang. Tapi hari ini ya kok jadi begitu gitu kan, kebalik dunia. Padahal dia semakin hina. Dahulu di masa Nabi SAW, pembeda antara wanita yang merdeka dengan wanita budak tuh nggak pakai jilbab, gitu loh. Jadi kalau nggak pakai jilbab itu budak, nggak pakai kerudung. Ketika dia pakai khimar, pakai kerudung, maka dia wanita yang merdeka. Nah, hari ini yang lebih bernilai yang nggak pakai kerudung. Kenapa begitu? Allah Taala a'lam. Nah, kalau semakin kebuka, semakin dibuka auratnya, bahkan semakin tinggi nilainya, ya ini yang kebalik lagi gitu loh anunya. Cara berpikirnya lebih kebalik lagi kan. Hanya saja dalam hal ini ketika kita mendakwahkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenakan hijab, ya, sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dengan menutup rambutnya itu. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan nasihat dari guru kami Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Jadi ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau kaget dan heran. Ini siapa wanita tidak berhijab ini, tidak berjilbab, tidak berkerudung, kok nunggu di depan musola gitu? Ngapain dia? Nah, dia mau sholat. Muslimah, orang Islam. Kaget beliau. Karena kalau di Saudi sana yang nggak pakai jilbab itu non Muslim gitu loh. Kok ada orang Islam nggak pakai jilbab di negara kamu itu gitu loh. Kok ada yang seperti ini di negara ini gitu kan. Nah, kemuliaan akhlak beliau mendoakan. Beliau mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa perempuan ini yang belum mengenakan jilbab tetapi masih ngantri mau sholat. Mudah-mudahan dengan sholatnya ini Allah gugurkan dosanya.
Tapi dalam hal ini bukan berarti kita membenarkan mereka yang tidak berjilbab. Enggak. Tetap enggak benar. Wanita muslim tidak berjilbab itu tetap tidak benar. Hanya saja dalam melaksanakan syariat Islam ini bertahap. Kalau memang dia masih belum mampu, yakini dulu bahwasanya berjilbab wajib. Gitu loh. Jangan meyakini jilbab enggak wajib. Yakini dulu berjilbab itu wajib, itu yang minimal bisa dilaksanakan. Tapi kalau sudah meyakini jilbab enggak wajib, itu susah dia memakai jilbab gitu loh. Nah, ini permasalahan jilbab ini lubsit thaub. Nah, kembali kepada permasalahan ini yang dimuliakan gitu kan. Wassarawil, memakai celana ini juga dimuliakan. Orang enggak pakai celana tuh enggak mulia. Semakin hina ketika ketika terbuka auratnya itu. Wal khuf, ketika mengenakan alas kaki. Khuf ini kan mungkin belum kita bahas di sini. Nanti setelah bab wudu ada bab rukhsah untuk mengusap di atas khuf. Khuf itu kaos kaki, tetapi dia sifatnya tebal. Nah, jadi kalau kita melihat dalam tradisi masyarakat kita, mereka yang beralas kaki itu lebih mulia daripada yang tidak beralas kaki. Jangan itu. Yang mengenakan sepatu dengan yang mengenakan sandal jepit itu kan pandangan mata orang itu beda gitu loh. Maka semakin ada makna kemuliaan dalam aktivitas, yang disunahkan adalah memulai dari yang kanan. Wa dukhulil masjid. Orang masuk masjid mulia. Oleh karena itu dahulukan yang kanan. Wassiwak, bersiwak, sikat gigi, bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Waliktihal, mengenakan kuhul, mengenakan celak, mulai dari mata yang kanan dulu. Wataklimil adfar, motong kuku, mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Orang yang kukunya itu dalam keadaan dipotong, dalam keadaan bersih. Nah, membersihkan diri itu adalah kemuliaan. Jadi semua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini adalah aktivitas-aktivitas yang memuliakan manusia. Jadi nanti kalau antum lihat ini aktivitasnya sunnahnya mulai kanan atau tidak, lihat dia memuliakan atau tidak memuliakan. Kalau dia memuliakan maka mulai dari yang kanan. Terus yang tidak memuliakan gimana? Yang tidak memuliakan kebalikan dari ini. Kata Imam An-Nawawi, wa amma ma kana bididdihi, adapun yang sebaliknya dari yang disebutkan ini tadi, kadukhulil khala, seperti masuk ke WC. Coba antum lihat, masuk ke WC itu kan sunnahnya kaki kiri, tapi keluarnya kaki kanan. Karena ketika keluar dari WC orang sudah dimuliakan. Kenapa? Sudah dibersihkan dari kotoran yang ada di dalam perutnya itu. Allah bersihkan dia dari kotoran yang ada di dalam perutnya, dan ketika keluar dalam keadaan buka aurat enggak, tutup kan auratnya. Itu Allah muliakan, maka kaki kanan. Tapi ketika masuk khala itu dalam keadaan hina atau mulia? Hina, dia buka auratnya di dalam itu. Orang yang buka auratnya dia tadi apa? Hina. Nah, ketika dia membuka auratnya, maka aktivitas tersebut mengandung nilai makna kehinaan, mulainya dari yang kiri, masuk ke WC kiri. Tapi masjid, ketika masuk masjid dimuliakan, para malaikat memuliakan. Para malaikat mendoakan selama kita masih duduk di masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini sampai nanti kita keluar ini para malaikat masih mendoakan kita. Maka dimuliakan, masuknya kaki kanan. Nanti keluar dari masjid sudah enggak dapat doa malaikat lagi kan? Ketika keluar dari masjid tidak mendapat doa malaikat yang berada di masjid, maka mulainya kiri terlebih dahulu. Dan perkara-perkara yang lain seperti membasuh istinja, membersihkan lubang kubul dan dubur setelah buang air besar dan setelah buang air kecil, yang digunakan adalah tangan kiri karena memegang sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Wa khal'i thawb, membuka baju. Ketika hendak melepaskan pakaian, hajatnya kan mungkin hajat untuk mandi, kemudian salin ganti pakaian. Mulai yang sebelah kiri, karena ketika dia melepas pakaiannya
Dia telah sedang dalam keadaan aktivitas yang maknanya itu menghinakan diri. Nah, jadi dibedakan untuk aktivitas ini ya, yang maknanya itu memuliakan mulai dari yang kanan, tetapi ketika makna atau nilai yang ada di balik aktivitas tersebut itu menghinakan, maka mulai melakukannya dari yang kiri. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pembahasan utamanya tadi tentang sunnah memulai dari yang kanan untuk bersuci. Kemudian perkara-perkara yang lainnya itu juga bernilai sunnah untuk perkara-perkara yang memuliakan diri. Adapun perkara-perkara yang sifatnya tidak memuliakan diri, maka dimulainya dari yang kiri. Kemudian ini tadi sebagaimana yang sudah saya singgung, ada waktu sedikit, insyaallah kita membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini, yaitu hadis yang ke-14. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Kalau kalian itu berwudu, maka mulailah dari yang kanan terlebih dahulu. Redaksi hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini redaksi hadisnya Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Jadi jika kalian wudu. Adapun redaksinya Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang mensahihkan hadis ini, lafadznya itu ada tambahan, redaksinya ada tambahan. Tambahannya apa? Idza labistum, kalau kamu mengenakan pakaian. Wa idza tawadda'tum, dan ketika kamu berwudu. Jadi ada dua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengenakan pakaian dan ketika kamu berwudu. Fabda'u bi ayaminikum, mulailah kamu untuk membasuh yang kanan terlebih dahulu. Nah, ini redaksinya Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Adapun tadi yang saya singgung yang redaksinya itu berbeda, dia adalah redaksinya Al-Imam At-Tirmidzi dan redaksinya Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra. Bagaimana redaksinya? Redaksinya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengenakan pakaian, beliau memulai dari yang kanan terlebih dahulu. Demikian pula redaksi hadis ini di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Sama redaksinya seperti redaksinya Imam At-Tirmidzi rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Jadi di sini ada perbedaan redaksi hadis ini dengan apa? Dengan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, sampai di sini kita mengetahui bahwasanya azwul hadis itu mengabarkan hadis ini diriwayatkan oleh siapa dan siapa. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Allah taala a'lam, apakah beliau ini sedang lengah pada saat mengabarkan ini, pada saat menyusun ini. Nah, inilah fungsinya kita untuk cross check kembali kebenaran. Karena kalau sekaliber Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyampaikan ini ada yang tersalah seperti ini, apalagi saya gitu. Dan ini pula faidahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masing-masing dari kita watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati kalianlah dengan apa? Dalam perkara-perkara yang hak. Artinya apa? Ketika manusia dia adalah seorang manusia gitu. Tidak ada yang bisa luput dari kesalahan. Nah, namun kekeliruannya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini kan tidak fatal. Tetapi yang tidak fatal, kenapa kok kita katakan tidak fatal? Hadisnya benar dari Rasulullah.
Kekeliruan beliau hanya saja ketika menambahkan At-Tirmidzi dengan An-Nasa'i, padahal di dalam Sunan At-Tirmidzi dan di dalam Sunan An-Nasa'i redaksinya berbeda, tidak sebagaimana yang beliau bawakan di sini. Dan untuk redaksinya Imam Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i bukan untuk perkara wudu, tetapi untuk perkara memakai baju. Jadi seperti itu.